Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Alfi di Ruang Belajar Bahasa Indonesia. Jangan lupa dukung channel ini supaya lebih berkembang. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa klik like dan tinggalkan komen di bawah. Di video kali ini kita akan belajar tentang materi teks berita. Teks berita sekaligus menjadi materi pembuka di kelas 8 semester 1 ini. Saya yakin kalian sudah tidak asing dengan berita. Bahkan kalian sudah sering membaca, mendengar, atau bahkan mengakses berita-berita dari media sosial. Namun, tahukah kalian apa itu berita? Mari kita cari tahu dan belajar bersama. Dan simak video penjelasan berikut ini. Kita mulai dari pengertian berita. Berita adalah laporan fakta yang berisi informasi mengenai kejadian yang baru saja terjadi, penting, menarik, dan sedang hangat dibicarakan dan disiarkan secara cepat oleh media massa. Berdasarkan pengertian tersebut, kita jadi tahu bahwa berita itu adalah laporan fakta yang berisi sejumlah informasi, di mana informasi tersebut adalah informasi berkenaan atau berkaitan dengan kejadian yang baru saja terjadi, penting diketahui oleh masyarakat, menarik bagi masyarakat, sehingga diangkat menjadi sebuah berita. Berita itu mengandung dua, yang pertama fakta dan yang kedua opini. Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Artinya, informasi-informasi yang disampaikan di dalam berita itu haruslah informasi-informasi akurat atau terpercaya yang dapat dibuktikan kebenarannya oleh masyarakat atau oleh pembacanya. Yang kedua yaitu opini. Opini adalah hal yang bersifat pernyataan dari seseorang atau kelompok orang tertentu mengenai suatu peristiwa, tetapi kebenarannya belum tentu terjadi. Opini ini bisa kita temukan dari pernyataan yang disampaikan oleh narasumber. Biasanya penulis berita akan menulisnya dengan diawali dengan tanda petik, kemudian pernyataan dari narasumber tersebut diikuti dengan nama narasumber. Untuk contohnya, kalian bisa langsung membuka teks berita, kemudian mencari bagian yang mengandung opini. Di situ ada sebuah pernyataan yang dikutip langsung oleh penulis dari hasil wawancara dengan narasumber. Lanjut kita ke beberapa ciri berita yang baik. Yang pertama yaitu menarik perhatian. Yang kedua, terkini dan aktual. Yang ketiga, dipercaya. Dan yang terakhir, jelas dan menggunakan kalimat yang sederhana. Menarik perhatian artinya berita tersebut harus dapat menarik perhatian masyarakat. Salah satu tujuannya adalah agar masyarakat tertarik sehingga ingin sesegera mungkin mengetahui isi dari berita tersebut. Yang kedua, terkini atau aktual. Artinya, berita harus berisi informasi atau peristiwa terbaru atau yang sedang hangat dibicarakan. Seperti yang kita ketahui, informasi yang berkaitan dengan peristiwa yang baru saja terjadi itu nilainya lebih tinggi karena masyarakat itu cenderung mencari informasi atas kejadian-kejadian yang baru saja terjadi, sehingga berita itu harus menghadirkan informasi-informasi terbaru agar minat pembacanya itu lebih tinggi, sehingga tertarik untuk membaca berita tersebut. Yang ketiga yaitu dipercaya, artinya isi dari berita itu harus dapat dipercaya. Itulah mengapa berita itu harus sesuai dengan fakta yang ada. Yang terakhir yaitu jelas dan menggunakan kalimat yang sederhana. Artinya berita yang baik itu harus
menggunakan kalimat-kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca, sehingga pembaca akan lebih mudah memahami isi berita yang disampaikan. Syarat-syarat berita yang baik diantaranya merupakan sebuah fakta, terkini, seimbang, lengkap, menarik, dan sistematis. Seimbang artinya berita harus ditulis dan disampaikan dengan seimbang dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Lengkap itu berita haruslah memenuhi unsur-unsur berita yang lengkap. Dan yang terakhir adalah sistematis, artinya berita harus disusun secara sistematis atau urutannya jelas, sehingga pembaca tidak akan kebingungan dalam menangkap isi berita. Unsur-unsur berita itu terdiri dari 5W1H. Yang pertama, what atau apa, where atau di mana, when atau kapan, who atau siapa, why atau mengapa, how bagaimana. Keenam unsur ini agar lebih mudah diingat bisa kalian singkat dengan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. What atau apa adalah unsur yang memuat informasi mengenai peristiwa apa yang terjadi atau yang diberitakan. Yang kedua yaitu where atau di mana, yaitu unsur yang memuat informasi terjadinya suatu peristiwa atau lokasi yang diberitakan. Yang ketiga yaitu when atau kapan, yaitu unsur yang memuat informasi mengenai waktu terjadinya peristiwa yang diberitakan. Kemudian ada who atau siapa, yaitu unsur yang memuat informasi mengenai siapa saja orang-orang yang terlibat dalam suatu peristiwa yang diberitakan. Kemudian ada why atau mengapa, yaitu memuat informasi mengenai alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa tersebut. Yang terakhir yaitu how atau bagaimana, yaitu memuat informasi mengenai proses terjadinya peristiwa yang diberitakan. Keenam unsur-unsur berita ini harus ada di dalam sebuah berita, karena salah satu syarat berita itu adalah lengkap, di mana terpenuhinya semua unsur-unsur berita, sehingga pembaca tidak akan mengalami kebingungan di dalam memahami isi dari berita yang disampaikan, karena semua sudah disampaikan lengkap di dalam unsur-unsur berita tersebut. Struktur teks berita itu terdiri dari 3. Yang pertama, kepala berita atau lead, biasa juga disebut dengan teras berita. Lead ini atau kepala berita merupakan bagian pembuka berita dan terletak pada bagian paling atas dari sebuah teks berita. Pada bagian lead ini akan disajikan secara singkat tentang unsur 5W plus 1H. Lead berita adalah bagian yang sangat penting dari teks berita karena menjadi daya tarik agar pembaca tertarik untuk membaca keseluruhan isi berita. Oleh karena itu, lead ini harus disusun semenarik mungkin agar menarik minat pembaca untuk melanjutkan membaca berita secara keseluruhan. Yang kedua yaitu tubuh atau badan berita, yaitu merupakan pengembangan dari unsur 5W plus 1H yang termuat dalam kepala berita. Panjang pendeknya tubuh berita biasanya dipengaruhi oleh kedalaman berita yang akan diinformasikan kepada pembaca. Dan yang ketiga yaitu kaki atau ekor berita. Kaki atau ekor berita ini merupakan bagian penutup dari sebuah berita. Bagian penutup ini merupakan bagian yang terletak pada akhir dari sebuah berita. Isi pada bagian kaki ini adalah simpulan dari keseluruhan isi berita. Lanjut kita ke analisis dari teks berita. Kita cari struktur dan kita cari juga unsur-unsur teks beritanya. Di sini sudah ada salah satu contoh dari teks berita. Teks berita ini berjudul Kecelakaan Lalu Lintas Truk versus Truk di Jalan Temayang Nganjuk. Nah, di sini ada
tanggal mengunggah berita ini, yaitu pada tanggal 7 Juni 2020, tepatnya di hari Minggu. Dan di sini juga ada hari yang sama, 7 Juni 2020. Ini merupakan tanggal peristiwa terjadinya kecelakaan, sedangkan ini adalah tanggal di mana penulis menulis atau mengunggah berita ini. Ini sama, berarti ketika terjadi peristiwa ini di hari yang sama langsung ditulis menjadi sebuah berita. Nah, pada bagian atas sendiri ini merupakan kepala berita. Nah, ini adalah bagian terpenting dari sebuah berita. Suarabojonegoro.com. Ini artinya sumber berita ini adalah suarabojonegoro.com. Sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Bojonegoro Nganjuk Turut, Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di tikungan letter S. Jalur tersebut antara dua truk yang saling bertabrakan Minggu 7 Juni 2020. Ini merupakan kepala berita atau lead dari berita ini. Kemudian di bawahnya menyusul tubuh berita. Tubuh berita ini panjang pendeknya tergantung dari kedalaman materi yang ingin disampaikan. Sedangkan yang terakhir ini merupakan kesimpulan. Di sini adalah bagian kaki atau link. Bagian ini merupakan kesimpulan dari keseluruhan berita ini. Nah, di bagian yang terakhir kita analisis unsur-unsur teks berita. Nah, di sini saya sudah menyediakan satu kolom yang sudah saya isi dengan unsur berita, pertanyaan untuk memudahkan mencari unsurnya, dan hasil analisis unsur teks berita. Kita mulai dari apa. Nah, apa ini adalah unsur yang pertama ada di dalam berita yang dianalisis tadi. Nah, apa ini bisa diwakili dengan pertanyaan peristiwa apa yang terjadi. Nah, hasil analisisnya adalah kecelakaan lalu lintas di Jalan Temayang Nganjuk. Kemudian where atau di mana. Nah, peristiwa tersebut terjadi di mana? Di Jalan Raya Bojonegoro Nganjuk Turut, Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di tikungan letter S jalur tersebut. Kemudian unsur when atau kapan bisa dibuat pertanyaan kapan peristiwa itu terjadi, yaitu pada hari Minggu 7 Juni 2020. Kemudian who, siapa yang mengalami peristiwa tersebut, yaitu dua truk yang saling bertabrakan. Who di sini tidak hanya mengarah ke orang, namun juga bisa ke benda, tergantung berita yang kita analisis. Kemudian mengapa atau why, mengapa peristiwa itu terjadi? Ini berkaitan dengan latar belakang peristiwa itu bisa terjadi. Nah, peristiwa di atas dapat terjadi karena kondisi jalan menikung tajam dan menurun. Dan yang terakhir how atau bagaimana. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Ini berkaitan dengan proses terjadinya peristiwa. Nah, jadi di atas tadi beritanya adalah pengemudi dump truck dengan plat nomor AE 9253SG yang memacu kendaraan dalam kecepatan tinggi sehingga tidak mampu menguasai kendaraan dan mengambil lajur terlalu kanan sehingga menabrak truk nomor S9176D. Nah, dari keenam unsur ini semuanya ada di dalam berita. Mulai dari unsur apa sampai unsur siapa itu ada di dalam kepala berita. Sedangkan mengapa dan bagaimana itu ada di dalam tubuh berita. Untuk memudahkan kalian dalam mencari unsur-unsur teks berita, kalian bisa membuatnya dengan membuat pertanyaan terlebih dahulu, baru mencarinya di teks berita tersebut. Nah, semua unsur itu sudah terangkum, mungkin ada di bagian kepala dan badan berita, tergantung bagaimana penulis menyajikan berita itu. Jadi tidak usah bingung kenapa kok di
bagian kepala tidak ada mengapa dan bagaimana, mungkin itu disampaikan di bagian tubuh berita. Jadi kalian tidak usah bingung, tapi harus teliti dalam menganalisis. Saya yakin kalian sudah paham dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.